سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, atas semua karunia, anugerah, pemberian Allah kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Sesederhana apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur kepada Allah, karena hari ini saudara kita rumahnya hancur. Hari ini saudara kita berbersihkan, tempat tinggalnya hilang. Maka jika kita bisa tinggal di rumah sesederhana apapun, itu bersyukur. Bahkan mungkin rumah kita kontrak pun disyukuri. Walaupun rumah kita di gang sempit pun harus disyukuri. Mungkin rumah kita ketika hujan bocor, disyukuri. Karena sekali lagi saudara kita habis semua tempat tinggalnya. Kita tidak bisa bayangkan kalau di tempat kita kayak di Palestina. Masya Allah, bagaimana rasanya, seperti apa kesedihan yang mereka rasakan. Kita bersyukur hari ini bisa ngaji di tempat ini, ya, dalam kondisi bersih, nyaman, enak. Ya. Kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Karena di Palestina masjid-masjidnya hancur. Ya. Masjidnya semuanya rata pada tanah. Maka sebuah nikmat yang luar biasa ketika di sekeliling kita ada masjid, ada pengajian, ada majelis taklim, dan kita bisa datang ke tempat ini dalam kondisi aman, sehat, tanpa ancaman, tanpa faktor. Bayangkan itu ya, saudara kita di Palestina, ujiannya sangat, ujiannya sangat berat buat mereka. Dan kemudian gak mikir, mohon maaf, mungkin gak mikir masih, ya, apalagi mikir hadir di majelis taklim. Ya. Bagi mereka selamat saja sudah luar biasa. Ya. Kita insya Allah berkumpul dengan keluarga kita, semuanya sehat. Ya.
ada sakit, ya kita masih bisa ke rumah sakit, kita obati. Saudara kita wafat, ya, ribuan Bapak Ibu, meninggal dunia ribuan. Ya, sampai ada seorang ibu yang gendong anaknya yang meninggal dunia. Ya. Terus sekali lagi kita syukuri semua nikmat dari Allah. Ya. Seberat apapun ujian kita hari ini, tidak ada seujung bukunya ujian saudara kita di Palestina. Ya. Sesulit apapun hidup kita ini, tidak ada seujung bukunya kesulitan saudara kita di Palestina. Ya. Maka layak dan seharusnya kita selalu bersyukur. Bangun tidur aman, ya Allah, alhamdulillah aman. Ya. Berangkat ke masjid aman di jalan, alhamdulillah disyukuri. Duduk di sini, alhamdulillah ya Allah, tidak ada ketakutan, disyukuri. Maka ini penting ketika kita mengingat semua saudara kita, sekeliling kita, karena ada banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Ya, maka Nabi berpesan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Ya, lihatlah orang-orang yang di bawahmu. Ya, perhatikanlah orang-orang yang lebih susah daripadamu. Jangan selalu melihat orang yang di atas. Ya, supaya timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkannya, mencurahkannya kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan tentu kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, insya Allah bahasa kita ini soal keluarga impor yang dia hidup di Palestina, ya, yang hari ini sedang ada usia. Kemarin itu di salah satu wilayah, ya, ketika terjadi peristiwa Palestina, banyak orang meninggal, mati syahid. Ada anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Akhirnya tanya, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara adopsi anak Gaza? Apa bisa?" Jawab, niat yang mulia. Kalau bisa menjamin mereka subur seperti ini. Jadi kalau bisa buat mereka menjadi mujahid kayak begitu, dipersilahkan. Ini segitu jawabannya. Ya. Jadi boleh mengadopsi anak-anak Gaza, tapi yang penting bisa mendidik agar menjadi pejuang-pejuang Islam. Tidak sekedar mengadopsi karena senang anak, enggak, tapi mengadopsi, mengasuh agar menjadi mujahid. Itu bisa. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Palestina, ya, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, disitulah hidupnya keluarga Imron, ya. Dan di sana nanti kemudian Maryam hidup, tinggal, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dari hari ini kita ingin sedikit merenungkan
ya, tentang keluarga Imron, ya, belajar dari keluarga Imron, ya, agar kita menjadi keluarga yang mulia dan kita bisa bayangkan anak-anak kita seperti mujahid di Palestina yang siap mengorbankan bukan harta tapi sampai nyawa, yang tidak sibuk dengan HP di tangannya, ya, tapi Quran dan senjata, yang tidak ingin dikenal orang, ya, tapi ingin dikenal oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, kalau penjenengan misalnya lihat video-video yang disebar pejuang Palestina, jika tidak akan mendapatkan videonya itu wajahnya kelihatan, betul? Selalu wajahnya disamarkan, betul? Disamarkan. Disampaikan kadang-kadang mereka hanya kelihatan matanya saja. Ya, ketika video mau disebarkan itu, kalau kelihatan wajah mujahidnya itu disamarkan. Ini membayangkan orang-orang yang tidak ingin dikenal orang, cukup mereka dikenal Allah. Kalau mati syahid selesai. Enggak kayak kita hari ini di dunia ini yang pengen viral. Ya, baik, beda jauh antara langit dan sumur. Iya. Bukan bumi, antara langit dan sumur. Orang Indonesia pengen viral, wajahnya dikenal, dihafal orang, kemana-mana diperhatikan, ya. Mereka tidak. Bahkan pejuang taruhannya nyawa, ya, itu sama sekali setitik pun gak ingin dikenal. Dan mereka hidup di buminya para nabi. Palestina itu buminya para nabi. Hari ini kita ingin sedikit merenungkan beberapa hal, ya, tentang keluarga Imron. Keluarga Imron ini adalah keluarga yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imron bin Matan bin Azam bin Ali. Nanti sampai nyambung kepada Daud alaihissalam. Jadi ini keturunan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang mulia itu salah satunya menjaga nasab, memperhatikan keturunan, ya. Mereka berusaha untuk melestarikan garis keturunan mereka. Sampai kemudian kalau kita lihat keluarga Rasulullah, itu kan bisa sampai tembus kepada Nabi Adam. Terus kan banyak sampai Nabi Adam, manusia pertama. Itu luar biasa. Padahal hidupnya 1500 tahun yang lalu, ya, itu bisa diteliti sampai tembus kepada Nabi Adam. Padahal sudah 6.000 tahun yang lalu. Mohon maaf ibu di sini yang tahu keturunannya sampai tingkat 10 siapa? Kalau 10 kan berarti kira-kira ya 500 tahun yang lalu, ya? Iya. Kalau rata-rata orang usia 50 kan 500 tahun yang lalu. Iya. Nah, kalau kita di Jawa itu biasanya diajarin ini. Ya. Pertama bapak kita. Tahu kan bapak kita? Tahu. Kalau kakek nenek. Tahu. Kalau buyut. Tahu. Berikutnya siapa? Cangga. Cangga. Ada yang tahu cangganya?
Udah banyak nggak tahu ini. Ya. Baru tingkat keempat sudah nggak tahu kita. Ya. Nabi Caka siapa? Wareng. Wareng. Ini tak malah sudah hilang semua ini. Oke. Hilang semua. Siapa lagi? Untuk kan. Satu siwur, ropak santri, kebun bosok. Salah. Oh, elek tak. Tapi ini penting. Ya. Ada kali asem, ada gerbang waton, ada ganteng, ada dieng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyamenyong, Baru tahu ini. perahu merah. Ini kita ini rata-rata mentok sampai mana? Canda, buyut canda, mentok. Nah ini penting. Ribuan tahun yang lalu Islam mengajarkan kita untuk begini, ya, agar kita ini perhatikan urusan nasab sehingga terjaga silaturahim keluarga itu salah satunya dari nasab ini. Ya. Nah, maka ibu nanti ibu pulang itu anaknya diajari ya. Punya anak misalnya, namamu Ahmad bin Sulaiman, Mbakmu Yusuf, ya, buyutmu Paiman, ya, canggakmu misalnya Pardi gitu, diajari. Supaya nanti kalau anak kita punya anak, kita punya cucu, ya ngajari anaknya begitu. Kalau kemudian dibiasakan diajari begitu, tidak akan hilang nama kita. Kalau nggak diajari, nama kita bisa hilang. Dari sejarah keluarga itu bisa hilang. Sehingga kadang-kadang silaturahim menjadi hilang. Kata orang Jawa, kepaten obor. Nah, karena nasab ini kemudian tidak dijaga. Ini pentingnya menjaga nasab. Oke. Nah, kemudian dia istri Imron itu bernama Hannah binti Fakuda, atau ada pula yang menyebutnya Rauda binti Ubailah. Dan ini seorang wanita yang takut beribadah. Jadi istri Imron ini wanita solehah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Imron ini suaminya meninggal saat istrinya hamil. Jadi Imron ini wafat saat istrinya hamil, sehingga nanti dalam sejarah lahirnya Maryam, kemudian Maryam dirawat oleh siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Karena suaminya wafat, maka diasuh oleh Nabi Zakaria. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pembahasan tentang keluarga Imron ini kenapa penting? Ya. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, sejumlah 114 nama surat, ya, satu-satunya nama surat yang menggunakan kata keluarga itu hanya Ali Imron. Jadi kalau kita baca nama surat dalam Al-Quran itu ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, jangan sampai keliru bacaannya Al-Imron. Ali Imron. Beberapa orang saya dengar itu karena pertama biasanya An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas menjadi Al-Imron. Ya, bacanya Ali Imron, Ali Imron. Artinya keluarga Imron. Ya, jadi bacanya Ali Imron. Ada yang masih
Al-Imran. Oke, sekali lagi bacanya Al-Imran. Ini surat keberapa? Ketiga. Jadi ini satu-satunya surat yang Allah gandengkan dalam nama surat itu kata keluarga. Tentu ibu-ibu yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama seseorang yang seseorang ini mulia, maka Allah pasti melihat ada keistimewaan dari orang tersebut, apalagi ketika Allah kemudian menggandengkan dengan nama keluarga, maka pastilah keluarga itu pula ada keistimewaannya. Ya. Karena kalau kemudian kita misalnya baca yang lain, biasanya kita hanya sebut misalnya surat Yunus, surat Yusuf, surat Nuh, tapi untuk Imran ini kita baca Ali Imran. Jadi ada keluarga yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sebuah teladan, contoh pelajaran bagaimana kita berumah tangga, berkeluarga, mendidik anak keturunan kita. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya Allah secara tersurat memilih, mengistimewakan keluarga Imran ini. Ya. Di dalam ayat 33 surat Ali Imran, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, lalu keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Ketika Allah memilih di antara hamba-hambanya dan Allah sebutkan pemilihan itu ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti ini manusia-manusia pilihan, khususnya Imran adalah keluarga-keluarga pilihan, keluarga istimewa yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Nah, ibu-ibu rahimahullah, kalau kita lihat ayat ini, ya, ketika Allah memilih Innallaha astafa Adam, berikutnya wa Nuhan, berikutnya wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ketika Allah menyebut memilih Adam, Allah tidak menyertakan keluarganya. Ketika Allah menyebut nama Nabi Nuh, ulul azmi luar biasa, Rasul pilihan ini, Allah juga tidak menyertakan keluarganya. Berikutnya Allah menyebut nama Ibrahim, Allah menyebut keluarganya. Dan kita semua sangat tahu betapa luar biasanya dan sempurna keluarga Nabi Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim seorang suami yang luar biasa, punya istri Sarah dan Hajar
wanita-wanita solihah, lain pula anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, ini keluarga yang luar biasa, terang beneran kita tahu. Nah, kenapa Adam disebut hanya namanya bukan keluarganya? Karena kita tahu dalam sejarah keluarga Nabi Adam ada salah satu saudara yang membunuh saudara yang lain. Ya? Ada saudara membunuh saudaranya yang lain. Dalam riwayat keluarga Nabi Nuh, kita juga tahu salah satu anak Nabi Nuh ingkar kepada Allah, dan istri Nabi Nuh pula ingkar kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah ketika menyebutkan Ibrahim, Allah menyebutkan keluarganya. Allah menyebutkan keluarganya. Tetapi yang luar biasa berikutnya adalah Imran ini bukan nabi, bukan rasul. Ya. Imran ini bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah kemudian tempelkan nama keluarga di dalam nama surat itu. Luar biasa. Bukan kayak Nabi Nuh levelnya, bukan seperti Nabi Adam posisinya. Ini manusia biasa, tetapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, dan Allah gandengkan beserta namanya itu keluarganya. Ini artinya Allah ingin agar kita belajar dari keluarga Imran yang sangat istimewa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kalau dalam urusan keluarga, urusan rumah tangga, misalnya ada keluarga yang, mohon maaf, bahasa kita gampangnya gagal mendidik anaknya, ya, lalu berdalih mencari pembenaran dengan mengatakan apa? Keluarga Nabi Nuh saja anaknya seperti itu, ya? Mengatakan begitu? Ya. Untuk membandingkan dirinya dengan Nabi Nuh. Seringkali begitu. Tetapi kemudian ketika disampaikan keimanan para nabi, kesolehan para utusan, kebaikan orang-orang yang kelas Nabi Rasul, itu mereka beralasan apa? Nah, itu kan Nabi, ya? Nah, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Saya bukan Nabi, bukan Rasul, ya? Jadi ketika urusan yang tidak baik dalam tanda kutip, membandingkan dirinya dengan Nabi Nuh, ya? Ketika urusan kebaikan, kemuliaan, kesolehan, ketaatan, mengatakan saya bukan Nabi, bukan Rasul. Maka kemudian Allah menghadirkan seseorang bukan Nabi Rasul tapi orang-orang mulia, supaya tidak ada lagi alasan buat kita, itu kan Nabi Rasul, ya. Jadi Allah hadirkan kepada kita sebuah keluarga, yaitu keluarga Imran, agar kemudian kita belajar bagaimana memuliakan keluarga kita, ya. Itu kira-kira maksud Allah menghadirkan keluarga Imran ini, sehingga nanti ketika ada potret-potret keluarga mulia, gambaran-gambaran keluarga istimewa di dalam Al-Quran, siapapun yang ada di dalam Al-Quran, siapapun yang di dalam sejarah Islam ada kemuliaannya, kita berusaha untuk mencontoh mereka, walaupun tidak bisa sempurna 100%, tapi kemudian tidak berdalih untuk menghindarinya. Karena apapun yang Allah tampilkan di dalam Al-Quran tentang kebaikan, kemuliaan, keistimewaan adalah agar kita mencontohnya, ya, agar kita menirunya. Sampai kemudian ibu-ibu rahimahumullah, Allah pun muliakan keluarga ideal ini dibandingkan dua nabi yang lain, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 12.
Allah menjelaskan tentang Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, ya, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat rohnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Ya. Surat At-Tahrim, ya, ayat 12, yang Allah hadirkan untuk kita sosok Maryam binti Imran. Itu di ayat sebelumnya, ayat 10-11, itu Allah menggambarkan kepada kita tentang sosok yang lain, yaitu di dalam surat ke-10 At-Tahrim, Allah menjelaskan tentang sosok dua keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dkhulan nar ma'al kafirin. Allah membuat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut yang hidup di bawah suami yang soleh, Nabi, tapi keduanya nikah. Ya, ini buat pelajaran buat kita. Ya. Ada seorang wanita hidup di bawah suami yang soleh, Nabi, tapi kemudian nikah. Ya, Allah berperumpamaan berikutnya At-Tahrim ayat 11, yaitu tentang Asia, ya, istrinya Fir'aun. Allah berperumpamaan seorang wanita yang solihah hidup di bawah laki-laki yang kafir. Ibu rahimahullah, At-Tahrim ini sekali lagi ayat 10 tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, ayat 11 tentang Asia, ayat 12 tentang Maryam, ya, ayat 12 tentang Maryam. Artinya kita diminta untuk memperhatikan betapa mulianya keluarga Imran, sampai Allah muliakan kemudian anaknya. Allah kasih gambaran kepada kita kemuliaannya dibandingkan dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Oke. Bagian. Nah, pelajaran yang lain dari kisah ini ada bagian. Maryam itu tidak menikah, ya. Maryam itu tidak menikah. Maka bagaimana hukum seorang wanita ketika tidak menikah? Bagaimana hukum wanita menikah? Maka para ulama menjelaskan, ya, wanita itu tidak wajib menikah, ya. Jadi wanita tidak wajib menikah. Misalnya Nabi menyampaikan dalam hadisnya, ada kisah hadisnya, telah datang seorang lelaki bersama putrinya, seorang ayah bersama anak perempuannya, menemui Nabi SAW. Orang itu berkata, sesungguhnya putriku ini tidak mau menikah, anak perempuannya tidak mau menikah. Abu Sa'id lanjutkan, maka beliau berkata kepada wanita tersebut, kata Nabi, taatilah ayahmu. Gadis itu berkata, tidak. Kata perempuan itu, kata anak perempuan itu,
sebelum engkau memberitahu kepadaku apa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Jadi anak perempuan ini menolak untuk menikah, lalu dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, taatilah ayahmu. Lalu itu mengatakan, tidak sebelum engkau memberitahu kepadaku apa hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Lalu beliau bersabda, hak seorang suami atas istrinya adalah jika saja ia suami mempunyai luka di kulitnya, kemudian sang istri menjilatinya, maka pada hakikatnya ia belum benar-benar memenuhi haknya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya suaminya mempunyai luka bernanah, lalu istrinya mengusapnya atau hidungnya mengeluarkan nanah atau darah, lalu istrinya mengusapnya, ia belum cukup menunaikan hak suaminya. Itu kata Nabi. Lalu apa kata wanita itu? Dari sini, demi zat yang telah memutusmu dengan membawa kebenaran. Ini orang membenarkan Nabi. Aku tidak mau menikah selamanya. Lalu beliau bersabda, wahai para wali, janganlah kalian menikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Baik, ada seorang wanita tidak mau menikah. Ini menjadi dalil satu bahwa seorang wanita itu tidak wajib atau tidak harus menikah. Salah satunya udzur. Ketika ada udzur syar'i, wanita boleh tidak menikah. Salah satu udzur syar'i si gadis ini adalah ketika Nabi menjelaskan hak suami yang seperti itu, dia bayangkan tidak sanggup. Maka dia mengatakan, aku tidak mau menikah selamanya. Dan Nabi menyampaikan kepada ayahnya, wahai para wali, jangan kalian menikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Itulah ya. Jadi Maryam pun tidak menikah. Maka buat ibu-ibu ya, ini penting hari-hari ini. Ya. Kadang-kadang ada di masyarakat kita ini, ada semacam ketakutan besar. Ada orang tua punya anak perempuan belum menikah. Ya, ini tidak boleh. Atau dalam tanda kutip seakan-akan ada aib besar punya wanita anak perempuan sampai usia dewasa tidak menikah. Tidak, demi Allah. Kehinaan, kemuliaan itu bukan soal menikah atau tidak menikah. Penting, ya. Kemuliaan seseorang itu bukan karena dia menikah, dan kehinaannya bukan karena tidak menikah. Kemuliaan seseorang itu saat dia seorang wanita taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya. Itu penting. Maka Maryam adalah seorang wanita yang ahsanat farjaha, menjaga kehormatan. Sehingga jangan sampai misalnya ibu-ibu rahimahumullah, lalu karena mohon maaf misalnya belum dapat jodoh, Allah belum hadirkan jodoh, lalu mohon maaf misalnya melanggar batas-batas yang Allah tetapkan syariat ini. Misalnya ada orang tua mengatakan kepada perempuannya, "Duh, kok durung oleh pacar." Kan? Ada begitu, kok di omah kalau sing ngapeli, sehingga kemudian mempersepsikan bahwa supaya kamu segera dapat jodoh, segera menikah, harus dilalui dengan pacaran. Ya, padahal ibu-ibu rahimahullah, pacaran itu dosa. Pacaran itu maksiat. Pacaran itu dalam Al-Quran Allah sebutkan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Maka jika ada di antara keluarga kita
itu seorang wanita sampai usia sekian dia belum menikah, yang penting dia menjaga kehormatan dirinya, dia taat kepada Allah, maka dia adalah wanita mulia. Dia wanita mulia. Dan Nabi sampai mengatakan wanita paling mulia itu dua. Siapa? Asiyah binti Muzahir, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Maka tidak boleh kemudian melanggar batas-batas syariat hanya untuk urusan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kemudian ibu-ibu rahimahullah, sesungguhnya jodoh itu sudah ada tulisannya di langit sana, sudah ada catatannya di langit. Ya. Pacaran bukan jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan jodoh. Bahkan di kantor saya baru sepekan yang lalu, 2 pekan yang lalu ada jombloan. Tahu jombloan? Orang mau nikah itu jombloan di kantor saya, pemeriksaan, ada bimbingan pranikah. Tapi jombloan selesai 5 hari berikutnya si laki-laki datang ke kantor, Pak, nikah saya ini saya batalkan. Malam hari timbul beliau saya, Pak, mau batalkan pernikahan. Saya bilang besok datang ke aula, ngobrol bla bla bla. Mohon maaf, pacaran 6 tahun. Pacaran 6 tahun. Nikah kurang beberapa hari dibatalkan. Sudah selesai di kantor, undangan sudah tercetak. Banyak muda sudah tahu, batal. Karena lagi-lagi kita perlu paham, jalan jodoh Allah yang atur. Maka cari saja dengan jalan yang baik, insya Allah akan ketemu dengan yang baik. Ya, akan ketemu dengan yang baik. Ini penting ya. Jadi jangan saya kemudian, mohon maaf, termasuk Ibrahim, tidak boleh pula kemudian kita, mohon maaf ya, mohon maaf, penting. Kalau ada di antara keluarga, teman, jamaah, tetangga kita, seorang wanita yang belum Allah kasihkan jodoh pada usia kesekian, lalu menjadi gunjingan buat kita. Nah, untuk kita jangan sampai terjadi. Ya, karena boleh jadi yang tidak menikah itu sampai usia tua, dia menjaga kehormatan dirinya masuk surga, kita yang gunjing riba masuk neraka. Tidak boleh. Ya, ini contoh sederhana. Maryam tidak menikah. Bahkan dalam sejarah kita tahu dia hamil tanpa suami, tetapi tetap saja dia menjaga kehormatan dirinya. Maka berhati-hati urusan seperti ini. Ya. Berikutnya berarti ya adalah ya. Jadi ini penting ya, jangan sampai ada anaknya disuruh pacaran, atau orang tua malah nyuruh anaknya pacaran, gitu ya. Naudzubillah. Ya, orang tua tugasnya mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Ya, tugas kita orang tua mencarikan jodoh. Ya, jadi kalau ibu-ibu di sini ya punya anak laki, punya anak perempuan, ya sudah ngobrol gimana supaya ketemu jodohnya. Tapi, insya Allah. Jadi, yang kedua, ya. Dalam kisah keluarga Ibrahim ini, Allah tidak gambarkan sosok Imran, suaminya. Jadi Allah hanya sebut di Al-Quran itu Imro'atu Imran, istrinya Imran. Tidak ada sosok Imrannya kayak apa, perannya bagaimana, gambarannya seperti apa. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Tetapi Allah sambung, Allah gandengkan nama Imran dengan nama istrinya. Apa salah satunya? Pelajaran penting adalah agar para wanita itu selalu mengingat kebaikan-kebaikan suaminya dan jangan pernah melupakan kebaikan suaminya sama sekali. Ya. Jadi Allah tidak tampakkan
Allah tidak gambarkan. Tapi Allah gandengkan nama Imron, abadikan dengan istrinya ini, ya, di dalam Al-Quran, agar para wanita, para istri, walaupun suaminya telah wafat, tetap mengingat kebaikan-kebaikan suaminya. Kenapa? Nabi berpesan di dalam salah satu hadisnya, celaan terhadap istri yang tidak bersyukur. Kata beliau, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian suami. Jadi mengingat kebaikan pasangan sekecil apapun, seremeh apapun, itu harus tetap hadir di dalam jiwa para wanita. Ya, harus tetap hadir di dalam jiwa para wanita. Jangan sampai kemudian menyepelekan, merendahkan, meremehkan, atau meniadakan sama sekali kebaikan-kebaikan suami. Ya, sampai Nabi mencela istri yang tidak bersyukur kepada kebaikan suaminya. Ya, Nabi tidak mengatakan kebaikan yang banyak, hanya kebaikan sekecil apapun. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan tentang wanita yang mayoritas penduduk neraka karena mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Nabi mengatakan karena mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suami mereka. Kata Nabi, jika engkau para suami berlaku baik kepada istri kalian sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat satu keburukan dari dirimu, maka sang istri akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Jadi ketika kita melihat keluarga Imron ini, lihatlah istri Imron, ya, istri Imron, seorang wanita yang suaminya bukan Nabi, bukan Rasul, tapi selalu mengingat suaminya, ya, mengingat kebaikan suaminya. Ya. Ini contoh gambaran wanita-wanita salihah yang kita harus belajar darinya. Ya. Bagian yang berikutnya adalah suami soleh ada isi kafir. Siapa tadi? Nabi Nuh dan Nabi Lut, isinya kafir. Ada suami kafir, istri soleh. Asia. Ya. Ada pula wanita solehah tidak menikah di surga. Siapa tadi? Maryam. Pelajaran penting bagian punya pasangan hidup yang baik, yang soleh itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita berusaha menjadi soleh. Ya. Apapun kondisi pasangan hidup kita, jangan lalu mengatakan saya akan jadi soleh kalau pasangan saya juga soleh. Ya. Karena tidak ada jaminan pasangan kita ini baik lalu kita jadi baik tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa upaya kita perbaiki diri kita. Ya, maka berizin berakhir ya, lebih baik, mohon maaf, lebih baik buat ibu-ibu misalnya, mohon maaf ya, misalnya jadi Asia dengan suami yang kafir, dolim, kejam itu daripada jadi isinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lihat, kalau jadi lebih baik jadi Asia, ahli surga, dijamin surga, walaupun suaminya dolim, kafir, kejam, daripada punya suami soleh tapi kita jadi wanita yang gak solehah. Artinya kesolehan
itu sesungguhnya menjadi persoalan paling penting buat diri kita masing-masing. Sebagaimana pula kemudian Maryam tidak ada masalah tidak menikah, yang penting jadi wanita solehah. Itu yang penting. Ini cara tanya ya. Oke, berikutnya ya. Bahkan ya Maryam itu Allah juga sebutkan di dalam Ali Imran, sebagaimana ayah ibunya Allah sebutkan. Allah katakan di dalam surat Ali Imran 42, wa in qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, wa tahharuki, Allah mensucikan kamu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan kamu atas segala manusia wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Jadi Allah melebihkan ini keluarga Imran, suami istri ini, dan Allah ingin tahu bahwa sampai anak-anaknya pula, anaknya Imran Allah pilih menjadi orang-orang mulia. Allah jadikan keluarga-keluarga mulia. Ya. Dan salah satunya adalah karena Maryam ini ahsanat farjaha, menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Dan bahkan Nabi menyampaikan dalam sabdanya tentang Maryam ini, ya, Ka'ula minar rijali kathirun walam yakul minan nisa illa Asya imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Laki-laki yang sempurna itu banyak jumlahnya, namun dari kalangan wanita tidak ada yang sempurna kecuali dua, Asia dan Maryam. Kenapa laki-laki banyak sempurna? Karena Nabi Rasul itu dari laki-laki, ya, Nabi Rasul dari laki. Dan wanita yang sempurna itu dua, Asia dan Maryam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ya, Asia suaminya dolim, Asia suaminya kafir, Asia suaminya pembunuh anak-anak di negaranya. Maryam tidak punya suami, Maryam hamil tanpa suami, tetapi tetap jadi wanita mulia dan Nabi katakan sempurna, ya, sempurna. Maka seseorang itu bisa menjadi wanita sempurna, wanita mulia, wanita baik, walaupun suaminya seburuk apapun, walaupun dia juga tidak menikah sama sekali. Ya, ini penting supaya ibu-ibu jika punya keluarga wanita, anak perempuan, tetap husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah apapun yang kita alami hari ini. Ya, tidak sampai kemudian melanggar batas-batas kemuliaan. Ya, bagian, oke. Ya, selanjutnya kita kemudian bahas yang berikutnya tentang kehamilan hingga pengasuhan. Bagaimana pelajaran dari kisah ini, dari keluarga Imran? Ya, Allah sampaikan ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran, imra'atu Imran berkata, ya Tuhanku, Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat menjadi pelayan
di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, salah satu yang dilakukan Imron ya, ketika hamil itu adalah banyak berdoa kepada Allah ya, meminta kebaikan kepada Allah dari bayi yang dikandungnya ya. Jadi perkara pertama yang penting buat seseorang, khususnya para wanita, ibu-ibu jika hamil adalah banyak berdoa buat kebaikan bayi yang dikandungnya ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala urusan yang kecil sampai yang besar ya. Allah yang bisa memudahkan semua urusan yang sulit. Allah yang bisa menjadikan urusan yang mustahil bisa terlaksana ya. Maka minta kepada Allah itu menjadi penting ya. Bahkan Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Allah itu murka kalau ada hambanya tidak minta, tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah atas hajat dan keperluannya. Jadi cara kemudian agar Allah tidak murka, Allah tidak marah kepada kita adalah sering-seringlah berdoa, memohon kepada Allah atas segala urusan keperluan kita ya. Sekecil apapun, seremeh apapun, minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Bahkan Nabi menyampaikan ya, dalam hadis Tirmidzi, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, kepada Allah, sampai pun ketika meminta garam, meminta garam, seremeh urusan garam, bahkan seremeh urusan meminta tali sandalnya ketika putus. Bayangkan itu sangat luar biasa Nabi. Sekecil apapun urusan kita, seremeh apapun kebutuhan kita, mintalah kepada Allah. Jadi ibu-ibu, ini harus kita ajarkan kepada keluarga, kita biasakan kepada rumah tangga kita, apapun yang kita butuhkan pertama minta kepada Allah. Misalnya mungkin anak kita minta, "Ma, aku pengen misalnya mainan bla bla bla." Apa mau anak? Nak, doa dulu sama Allah. Ya, minta dulu sama Allah. Misalnya sepatunya rusak, "Ma, aku minta sepatu baru dong." Apa kita bilang? Doa dulu sama Allah. Baru nanti orang tua belikan. Jangan, oke, nanti tak berikan. Dan kemudian akhirnya anak itu selalu pertama melupakan Allah, bergantung kepada orang tua. Jadi sejak kecil anak kita kayak biasakan berdoa minta kepada Allah atas semua urusan. Bayangkan sampai soal sandal putus, tali sandal putus itu kita diminta memohon kepada Allah. Apalagi urusan keluarga, urusan rumah tangga yang besar, urusan anak-anak yang sangat serius ya. Urusan keselamatan keluarga kita yang paling penting urusan tali sandal yang putus saja minta kepada Allah. Urusan garam yang mungkin kita ini usah paling remeh kan? Garam itu berapa tepung sak? 2000. Kalau sak tubrut ya berapa?
Saya itu loh. Ini kan murah banget ya. Sarepes. Iya, murah banget. Apa kata Nabi? Minta kepada Allah. Apalagi lebih mahal, lebih besar, lebih serius daripada semua itu. Nah, biasakan minta kepada Allah. Sehingga ketika suasana kita besar dewasa, itu biasa. Ya Allah, saya minta sepatu baru. Ya Allah, saya minta sepeda motor baru. Ya Allah, saya minta tas bagus. Ya Allah, saya gitu. Ya Allah, saya minta kasih rumah. Ya Allah, gitu. Ya Allah, saya minta bisa haji, gitu. Jadi mulai yang kecil sudah kita biasakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bahagia kita boleh minta kepada manusia, tapi tidak semua urusan kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh manusia. Tapi yakin ketika kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan kita ada ilmunya, mungkin dikabulkan di dunia seketika, mungkin ditunda, atau mungkin nanti Allah kasih di akhirat. Kan artinya kita biasa untuk tetap punya harapan, kepastian bahwa yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau manusia boleh jadi dikasih, boleh tidak. Biasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama dulu menyampaikan, wa kana ba'du salaf yas'alullah fi sholatihi kulla hawaijihi hatta milhi ajinihi wa ala fasyatahu. Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam sholatnya semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonannya. Ya, bayangkan remeh ya. Itu minta. Dan tali kekar untuk kambingnya. Bayangkan, sederhana, murah, tapi semuanya dibiasakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa rumah tangga kita ini semuanya kita awali dengan doa, minta kepada Allah, memohon kepada Allah, merasa kita ini tidak mampu, yang kuasa Allah, merasa kita tidak sanggup, yang bisa membantu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringan apapun kalau Allah tidak bantu mustahil. Sesulit apapun kalau Allah nolong mudah. Ya, ini penting. Seringan apapun kalau Allah gak nolong mustahil. Seberat apapun kalau Allah menolong pasti ringan. Maka menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita ini menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting. Ya. Maka itulah Allah akan segala-galanya dibantu kita. Allah segala-galanya dibantu kita. Tapi yang berdoa, apalagi keluarga, rumah tangga, anak-anak, ya, maka perbanyak minta kepada Allah karena urusan terlalu berat buat kita. Kemudian berikutnya adalah istri Imran kemudian bernadar, ya, nadarnya nadar baik. Apa nadarnya? Agar anaknya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Nah, gitu, kayak tadi ya. Ada banyak orang minta adopsi anak-anak Palestina. Ya boleh, tapi harus bisa mendidik mereka kayak mujahin-mujahin. Bayangkan, wow. Lah kita saja anak kita kerepotan terus ya. Disuruh sholat saja susah, mau disuruh jihad kayak apa? Disuruh ngapalkan juz 30 aja nggak bisa. Apa nih kayak begitu ya? Disuruh tinggalkan HP saja sulitnya ya. Tapi insya Allah bisa atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diawali dari ibu-ibu ketika hamil, yaitu bermohon kebaikan kepada Allah atas bayi yang dikandungnya. Jadi sampai dikatakan pendidikan anak itu diawali saat di dalam kandungan. Maka ibu-ibu yang berbahagia, nadar itu pastikan nadar yang baik, nadar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan saya punya nadar yang baik. Ya, misalnya, apa begitu? Dulu saya punya tetangga di kampung, bernadar sama
saya lulus pegawai negeri, saya akan traktir kamu sekalian mabuk. Karena biasanya minuman keras. Ya nadanya begitu. Akhirnya ketika dia siang ada pengumuman pegawai negeri, keterima. Malam harinya akhirnya traktir teman-temannya minuman keras di rumahnya. Qadarullah wafat sudah. Ya Allah. Jadi jangan sampai nazar yang buruk-buruk maksiat. Nazar yang baik-baik sebagaimana nazarnya istrinya Imron. Ya, maka ibu-ibu yang berbahagia kalau ingin anaknya baik, anaknya soleh solehah, sejak dalam kandungan seorang wanita harus selalu dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah agar anaknya juga nanti meniru ibunya. Ya. Jangan sampai kamu sendiri ibu-ibu pas hamil yang didengarkan di rumah dan buta. Nanti anaknya lahir juga dan buta. Tidak jauh-jauh begitu. Karena kan pengaruh. Walaupun belum lahir kan ini pengaruhnya luar biasa. Ya, maka pengen baik ya ibunya suka tilawah, dengarkan tilawah, ya suka ngaji. Insya Allah nanti dia suka ngaji, suka ke masjid, suka ke masjid. Ya, ibunya yang sabar supaya anaknya sabar, ibunya tenang supaya anaknya tenang, ibunya yang bersyukur supaya bayinya nanti ketika besar bersyukur. Ibu hidupnya sederhana saja supaya anaknya sederhana. Ya. Nah, itu diawali dari kandungan. Ya, maka ini penting buat keluarga kita, ibu, anak-anak kita, jika mereka hamil, menasihatkan agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana jika punya nazar lalu tidak mampu? Maka harus menggantinya dengan kafarah sumpah nazar. Apa itu? Satu, memberi makan 10 orang miskin. 2, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau ketiga, memerdekakan 1 orang budak. Atau jika tidak mampu, berpuasa selama 3 hari. Jadi kalau kita sudah bukan nazar, qadarullah lalu tidak mampu, ya, maka kafarahnya dengan memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 orang budak, atau kalau tidak bisa berpuasa selama 3 hari. Ya. Misalnya contoh ya, misalnya kalau saya punya nazar untuk pergi haji tahun depan. Ternyata haji kan nggak bisa tiba-tiba berangkat. Ternyata tidak bisa, tidak mampu karena udzur syar'i. Maka diganti dengan membayar kafarah nazar atau sumpah tersebut. Ya. Maka kalau ibu-ibu nazar yang baik-baik saja yang mampu untuk kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana kalau punya nazar jelek? Ya. Lalu tobat. Misalnya sepekan lalu punya nazar buruk maksiat, tiba-tiba hadir pengajian dapat hidayah tobat. Gimana? Maka nazar maksiat tidak boleh ditunaikan dan diganti dengan melaksanakan kafarah sumpah tadi. Ya. Beberapa pilihan tadi ya. Misalnya saya tadi ya bernazar sepekan sebelumnya mau traktir teman-temannya mabuk, ternyata Allah kasih hidayah. Ya, 2 hari berikutnya dia sadar, masya Allah dapat hidayah jadi orang baik, jangan soleh. Maka nazar kejelekan tidak boleh dilaksanakan, diganti dengan kafarah sumpah tadi. Boleh? Itu pentingnya kita memahami soal nazar, karena kadang-kadang kita ini punya nazar tertentu, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah istri Imran di akhir doanya juga menutup dengan kalimat wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sesudah kita berdoa itu kemudian di akhir doa kita itu menutupnya dengan kalimat agar doa kita dikabulkan. Jadi menutup kalimat dengan agar doa kita diijabah. Ya. Jadi misalnya berarti ya, habis mendoakan anak-anak misalnya, Rabbana ij'alna muqima sholati min dzurriyyatina Rabbana taqabbal doa, gitu kan? Wa taqabbal doa, gitu ya? Itu ditutup dengan walaupun sudah berdoa, tapi di akhirnya ditutup ya Allah kabulkanlah doa kami. Ya. Terimalah. Berdoa apapun, ya Allah berikan kami rezeki bla 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 bla. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkan doa kami. Ya. Jadi benar-benar meminta agar doanya dikabulkan oleh Allah. Ya. Doakan tetangga, doakan saudara, doakan kesehatan kita, akhirnya ditutup dengan kalimat agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya berarti kalau kita baca surat Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, di akhir sesudah kita bacanya kita mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah doa. Karena di dalam Al-Fatihah ada doa, maka di akhirnya kita baca amin ya Allah kabulkanlah doa kami. Ibu Bakhia, ini beberapa hal tentang keluarga Imran. Berikutnya insya Allah kita lanjutkan bulan depan, karena ada beberapa hal lain yang pelajaran-pelajaran penting dari keluarga Imran ini. Nanti ada soal bagaimana soal memberi nama anaknya, bagaimana jika ingin anak laki-laki dikasih perempuan, dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Ini ada waktu kira-kira 10 menitan. Jika ada 1-2 yang disampaikan, monggo dipersilakan Ibu. Monggo. Mudah-mudahan tidak ada ya. Oh, monggo dari belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang nazar. Tadi kan janji kepada Allah ya. Kalau janji kepada manusia, apakah syaratnya juga sama, Pak? Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bernazar untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apa itu boleh? Sebenarnya saya ingin bernazar untuk almarhum ibu saya, untuk mengumrohkan ibu saya atau untuk menghajikan ibu saya. Apa itu boleh? Ya, dua gitu. Lagi Ibu? Dua dulu. Sudah, dua dulu Ustaz. Oh, dua dulu gitu. Oh, dua. Tes dekat ya, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang kalau puasa itu, Ustaz, kalau buka itu kan ada yang lebih adzan itu lebih dulu, terus ada yang belakangan. Nah itu mengikuti yang mana? Oke. Iya. Masya Allah. Iya, masjidnya. Cukup Ibu Dokter ya. Terima kasih. Pertama soal janji kepada manusia. Jadi ketika kita punya janji, maka janji itu harus kita penuhi, walaupun kepada manusia, walaupun antara itu kepada manusia. Bisa contoh ya? Ya Allah, saya janji kalau saya bla 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 saya akan puasa.
saya akan nazar sedekah kepada yatim piatu, harus kita laksanakan. Bagaimana kalau janji kepada manusia? Sama. Janji misalnya saya nanti akan mengunjungimu ke rumahmu, ya, kan janji. Maka janji kepada manusia juga wajib dipenuhi. Ya, ketika janji itu adalah kebaikan. Tapi ketika nazar atau janji itu keburukan, maka tidak boleh dilaksanakan. Ya. Jadi sepanjang itu perkara-perkara baik, perkara-perkara manfaat, bukan maksiat kepada Allah, maka kita wajib menunaikan apa yang telah menjadi janji kita. Ya. Karena al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Ya, janji itu adalah hutang, maka harus ditunaikan. Gitu ya. Kedua, buat ibu, masya Allah, luar biasa, punya keinginan mengumrohkan orang tua, menghajikan ayah ibunya. Tentu ini sebuah amalan yang istimewa, luar biasa, bagian dari keinginan seorang anak berbakti kepada orang tua. Nah, bagian. Jadi seorang anak itu dia boleh melakukan sesuatu buat kebaikan orang tuanya. Dan itu salah satu bentuk birrul walidain, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang wafat. Misalnya bersedekah untuk orang tua, ya. Atau jika orang tua kita belum haji dan dulu semasa hidupnya dia itu mampu untuk haji tapi tidak melaksanakan haji, bahkan ini para ulama ada yang menghukumi seorang anak jika mampu dia wajib menghajikan orang tua, ya, wajib menghajikan orang tua. Atau misalnya ada orang tua kita dulu punya nazar tertentu, misalnya orang tua kita dulu punya nazar ingin umroh lalu wafat, maka seorang anak wajib memenuhi nazar orang tua untuk umroh. Maka ini sebuah kebaikan yang akan menjadikan orang tua ini terbebas dari urusan di akhirat atas beban-beban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini seorang anak wajib memenuhi. Misalnya orang tua dulu punya nazar mau wakaf misalnya sepeda motor buat operasional masjid, maka seorang anak wajib menunaikan nazar jika orang tua telah meninggal dunia. Tidak boleh kemudian seorang anak misalnya karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham, tidak ada yang pernah dengar kecuali dia, lalu dia menyembunyikan itu dan dia tidak melaksanakan nazar orang tua. Jadi kita boleh memberikan kebaikan buat orang tua, tapi kita juga wajib menunaikan nazar orang tua. Ya? Itu boleh. Yang berikutnya bagian adalah terkait dengan masya Allah buku yang puasa mungkin Senin Kemis, mungkin puasa Ayyamul-Bid, mungkin puasa Daud. Ya. Maka batas mana kita ini berhenti untuk sahur, maka itu adalah azan kedua. Ya. Jadi azan kedua itu adalah batas kita tidak boleh sahur. Karena azan pertama itu adalah dulu di zaman itu ada dua azan. Ya. Azannya Ibnu Ummi Maktum, ya, dan azan subuh. Nah, ya. Nah, jadi ketika azan pertama itu ada yang azannya, saya nggak tahu di Malang ini azannya seberapa. Di tempat kami rata-rata azannya jam 3. Nah, azannya berbeda toh. Tapi intinya seseorang itu di dalam ayat dikatakan
hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai terlihatnya benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Ketika fajar. Nah, fajar itu kapan disebutkan? Yaitu ketika adzan subuh. Nah, maka sepanjang belum adzan subuh, maka dipersilakan untuk tetap sahur. Ya, apalagi sahur itu banyak keberkahan, didoakan malaikat, doa yang mustajab. Nah, ini masya Allah luar biasa. Oke, baik. Wallahualam bisa kira-kira begitu. Tambah satu. Oke, oh. Oke, ini di depan ini. Depan aja. Apa Ustaz? Ternyata nazar itu kan berat ya Ustaz. Bernazar itu berat. Bernazar itu berat. Jadi apakah tidak sebaiknya kita sebagai orang tua itu bercita-cita Ustaz? Kalau cita-cita baik itu kan tidak masuk nazar, tapi si pendengar anak ahli waris kita tidak terbebani dengan nazar kita. Misalnya, mamahmu itu kok kepingin ya bangun masjid, itu kan cita-cita, bukan menasihatkan. Aku pengen bangun masjid, ya nak, nanti kalau sampai tidak terlaksana kamu yang meneruskan misalnya. Itu kan beban ya Ustaz. Kan kasihan ahli waris. Kata Ustaz, apa sebaiknya gimana? Iya, Bapak sebenarnya ada bahan khusus tentang soal nazar. Ada nazar yang boleh, ada nazar yang tidak boleh. Ada nazar yang sunnah, bahkan ada yang mengatakan makruh. Saya lebih contoh. Nanti kalau anak saya lulus saya akan sedekah. Itu contoh nazar yang baik. Iya, motivasinya. Kenapa? Itu tanda orang pelit. Iya. Mau untungnya dulu. Tanda orang pelit. Nah, ini Imran beda. Istri Imran ini beda. Dia punya bayi di kandungan. Dia mengatakan, ya Allah, saya nadarkan bayi ini untuk mengurus masjid. Ada orang nazar, kalau saya lulus saya akan sedekah. Ini orang politik, jadi nggak boleh. Ya, satu ya. Nanti ada bahasan khusus tentang masalah itu. Nah, bagian memang dalam banyak hal termasuk nazar ini, kita harus mengukur kemampuan kita. Ya, mengukur kemampuan kita juga melihat anak keturunan kita. Jangan sampai kemudian kita nazar yang kita sesungguhnya berat untuk melakukannya, atau mungkin kemudian ini memberatkan anak keturunan kita. Misalnya contoh, saya bernazar mau wakafkan tanah saya 90%. Padahal mohon maaf misalnya anak kita jumlahnya cukup banyak. Nah itu lebih ya. Jangan saya punya nazar memberatkan anak kita. Karena nanti kemudian misalnya kita wafat pun, ya wasiat itu hanya boleh sepertiga. Nah itu contoh sederhana bahwa bernazar tapi nazar-nazar yang baik, jangan sampai, apalagi nazar-nazar yang pelit-pelit pun begitu. Ya, jangan sampai. Oke, wallahu a'lam. Itu oke ya. Tes. Terakhir. Melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai janji kepada manusia itu kan misalnya tidak bisa dipenuhi karena waktunya sudah kelewat, itu apa juga kafaratnya seperti tadi apa tidak? Iya, masih janji kepada manusia lalu lewat, maka kewajiban kita karena kepada manusia, ya kita harus sampaikan kepada dia. Misalnya saya contoh, kami akan silaturahim ke rumah Anda hari Sabtu besok. Ternyata Sabtu berikutnya kita ada udur. Sampaikan. Ya. Kalau dia mengikhlaskan, maka selesai urusan. Ya, selesai urusan. Contohnya, saya janji kepada Anda mau ngasih uang 100.000. Ternyata qadarullah kita ada musibah. Misalnya rumah kita macam-macam bla bla bla, kita tidak mampu. Ya,
itu tetap janji yang wajib ditunaikan. Tapi kepada manusia kita harus menyampaikan, jika diikhlaskan maka selesai urusan, ya. Jika kemudian yang kita janjikan kepada dia menyampaikan nanti berikutnya saja tunaikan, maka kita diberi udzur untuk melaksanakan janji kita pada waktu berikutnya. Artinya harus tetap ada akad yang baik terkait dengan janji kita sebelumnya. Karena ini urusan dengan sesama manusia. Ya, gitu, satu lagi Ustaz, kayaknya bonus ya. Tadi disebutkan kalau wanita itu tidak wajib menikah ya Pak Ustaz. Berarti yang wajib itu laki-laki, ya harus menikah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi satu untuk wanita, dengan hadis tadi ada kisah di zaman Nabi, seorang wanita, seorang anak gadis yang tidak mau menikah karena ada urusan. Ya. Termasuk seorang lelaki itu, dia bukan mutlak wajib, karena itu seorang lelaki misalnya, contohnya ada dia dalam tarafan wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Lelaki itu kalau nikah bisa dihukum haram. Kenapa? Misalnya jika dia tahu bahwa sesudah dia menikah dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, misalnya, contoh misalnya dia impoten misalnya, lagi haram buat dia, tidak boleh dia menikah. Menikah buat dia bisa menjadi tambahan dosa buat dia. Nah, gitu ya. Maka seorang lelaki diperintahkan untuk menikah, ya maka sahabat manistato'a minkumul ba'ah, jika ada di antara kalian mampu, ya. Berarti ada batas-batas seorang lelaki dipersilakan untuk menikah ketika ada kemampuan, termasuk urusan nafkah. Ya. Ketika dia misalnya habis nikah ternyata menelantarkan anak-anaknya, menyusahkan istrinya, maka menjadi haram dosa. Nah, maka kadang-kadang kadang-kadang ada lelaki nggak berani nikah, bukan nggak mau nikah, apa? Nggak berani nikah karena apa? Merasa tidak mampu untuk nafkah lahir batin. Ya. Kadang-kadang saya ada beberapa orang itu sampai usia lanjut itu tidak menikah. Kenapa? Dia ada karena minder, ada karena masalah. Dia berarti nafkahi istri, anak-anak. Ada begitu. Kadang-kadang lelaki itu ketakutan urusan nafkah rumah tangga. Maka bagi wanita, ya wanita terbaik itu kan wanita yang maharnya paling ringan, bukan murah ya, paling ringan. Itu wanita terbaik. Maka jangan sampai kemudian ada di antara kita menakut-nakuti anak urusan pernikahan atau menggampang-gampangkan urusan pernikahan, ya. Tapi semuanya harus diukur sebagaimana ukuran syariat sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya gitu Ibu rahimahullah, sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan terakhir mari kita tutup dengan doa kepada Allah, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita, juga saudara kita di Palestina, ya, yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semua di tempat berkah insyaallah, ya, di majelis yang dirahmati Allah, ya, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tawwab, ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampuni
sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Engkau ya Allah Zat yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penerima Taubat, Engkau ya Allah yang Maha memaafkan semua dosa kesalahan hamba. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kekhilafan kami semua yang ada di masjid ini. Ampuni pula dosa orang tua kami. Ampuni kesalahan bapak ibu kami. Ya Allah, rahmati orang tua kami. Ya Allah, cintai bapak ibu kami. Ya Allah, berikan rasa bahagia di hati orang tua yang kami cintai. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada bapak ibu kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Bimbing kami menjadi pasangan hidup terbaik buat pasangan hidup kami. Ya Allah, bimbing anak keturunan kami semuanya ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, cicit kami semuanya ya Allah, agar menjadi anak-anak keturunan yang soleh-solehah, anak-anak yang taat kepada-Mu ya Allah, anak-anak yang akhlaknya terpuji ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua bertakwa kepada-Mu, keluarga yang menyejukkan hati kami ya Allah, keluarga yang membahagiakan kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan, kuatkan iman Islam kami, wafatkan kami husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa afrih alaihim as-sabra wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud wa shaddid shamlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ansur 'ala al-mujahidin 'ata'ina wa 'atad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahid di Palestin. Ya Allah, kirimkan bantuan-Mu, pertolongan-Mu untuk saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, teguhkan iman mereka. Ya Allah, kokohkan iman mereka. Ya Allah, curahkan kesabaran kepada mereka, saudara kami di Palestin. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, yang sekarang diuji, yang hartanya hilang, yang keluarganya wafat. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan pahala terbaik untuk mereka ya Allah. Ya Allah, turunkan ketentraman di dalam hati mereka, orang-orang Palestin. Satukan barisan mereka ya Allah, kokohkan barisan mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan kaum kufar dan musyrikin. Berikan azab kepada orang Yahudi ya Allah. Hancurkan orang Yahudi ya Allah, binasakan orang Yahudi ya Allah.
Ya Allah, cerai-beraikan kesatuan mereka, lemahkan kekuatan mereka ya Allah. Ya Allah, menangkan kaum muslimin atas musuh-musuh kami, menangkan kaum muslimin khususnya Palestina atas Yahudi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sailin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, jawab doa kami. Mereka saudara kami ya Allah, mereka saudara kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami pula sebagai seorang syuhada sebagaimana mereka. Ya Allah, wafatkan kami juga sebagai seorang syuhada sebagaimana mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu rahimahullah, kemudian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk saya kita semua. Ada khilaf salah, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.